Dua remaja Makassar berinisial NF berumur 14 tahun dan AD berumur 17 tahun melakukan pembunuhan terhadap seorang anak kecil berinisial FS berumur 10 tahun. Kronologi singkat, pelaku mengajak korban ke rumahnya untuk membersihkan rumah dengan iming-iming upah sebesar Rp50.000. Saat berada di rumah pelaku, sang korban disuruh untuk duduk dan menonton film dari laptop. Saat korban lengah, di saat itu pelaku melancarkan aksinya dengan mencekik dari belakang dan membentur korban sebanyak 5 kali. Diduga motif kejahatan ini dikarenakan untuk menjual organ korban di media sosial. Berdasar pengakuan AD, hal ini terinspirasi situs bernama Yandex. Harga ginjal itu tersendiri dibanderol seharga 1,2 miliar. Hal ini dilakukan pelaku hanya ingin cepat kaya. Maka di dalam video ini kita akan membahas tragedi ini dari sisi psikologi. Sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu psikologi. Menurut Wilhelm Wundt tahun 1892, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, seperti perasaan panca indera, perasaan pikiran, dan perasaan kehendak. Wilhelm merupakan seorang dokter psikologi, fisiologi, dan profesor. Dan beliau dikenal sebagai penemu psikologi modern. Dan seorang ahli psikologi bertugas menyelidiki penyebab gejala seorang dari sisi non-medis. Berbeda dengan psikiater yang menyelidiki dari sisi medis, seperti pada kelainan susunan saraf pada penyakit kejiwaan. Pada intinya, psikiater untuk pengobatan dan psikologi untuk konsultasi. Jadi, kita harus membatasi terlebih dahulu antara psikologi dan psikiater. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Psikologi dalam pembunuhan. Seperti yang kita ketahui, pembunuhan adalah tindakan kriminal. Maka dari itu, ada sebuah ilmu yang disebut psikologi kriminologi. Dari sisi seorang ahli psikologi akan mempelajari motif seorang pelaku untuk tindakan kriminal yang diperbuat. Menurut psikologi, itu terjadi beberapa motif, baik itu internal ataupun eksternal. Faktor internal berupa nafsu mendapat segala yang ingin dimiliki. Selain itu, norma yang berlaku di masyarakat seperti pendidikan rendah, kurangnya didikan orang tua, dan kurangnya kasih sayang orang tua. Sisi eksternal berupa kesengsaraan seperti angka kemiskinan yang meningkat, harga bahan baku semakin meningkat, dan lain-lain. Dan juga banyak faktor lain seperti halnya labeling. Labeling adalah tindakan mengecap seorang dengan gelar. Contohnya, mukamu kayak maling, mukamu kayak pembunuh, kamu miskin, dan kamu suka maling. Padahal, awalnya pelaku tidak memiliki niat, namun karena adanya labeling, pelaku menjadi melakukan tindakan kriminal. Seperti halnya pembunuhan tragedi dua remaja di Makassar. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka melakukan tindakan yang keji itu. Mari kita bahas satu persatu. Peristiwa dua remaja di Makassar. Tindakan mereka sangatlah keji. Diketahui motif mereka agar cepat kaya, agar rumah mereka bisa direnovasi, agar orang tuanya tidak marah-marah lagi soal uang, agar dia bisa membelikan saudaranya laptop. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya psikologislah yang mendorong perilaku untuk melakukan kejahatan. Karena desakan ekonomilah dia berbuat seperti itu. Bayangkan, untuk makan saja mereka sudah susah. Secara fakta, keluarga pelaku memanglah kelas menengah ke bawah. Itu terlihat dari rumah yang mereka tempati. Selain itu, dorongan dari keluargalah yang membuat pelaku melakukan tindakan tersebut. Desakan dari orang tua terkait masalah ekonomi
mendorong pelaku melakukan perbuatan keji tersebut. Dan juga rendahnya pendidikan menjadi alasan peristiwa ini terjadi, baik itu dari sekolah maupun dari keluarga pelaku. Seperti kata orang bijak, orang tua adalah guru pertama kita. Di sini seharusnya orang tua adalah pihak yang mengajarkan mana yang baik, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mengajarkan tentang norma-norma masyarakat, mengajari tentang perilaku dan etika bermasyarakat. Jika dari orang tuanya saja sudah gagal, bagaimana nanti perilaku dia di luar dan hidup bermasyarakat? Bisa jadi ada faktor labeling yang terjadi pada pelaku, yang mengecap pelaku dari keluarga miskin dan tidak bisa apa-apa. Dari semua itu terkumpul hingga datang faktor eksternal terakhir, yaitu media sosial. Terlapor bahwasanya pelaku sering mengkonsumsi konten negatif, yaitu situs Yandex. Apa itu situs Yandex? Intinya, situs ini mesin pencarian berbasis di Rusia. Semua faktor internal terkumpul dan dipendam dan datanglah faktor eksternal. Bagaikan sebuah ledakan, muncullah inspirasi ini, yaitu menjual organ tubuh korban. Menurut pelaku, ini adalah jalan terbaik. Dengan ini, pelaku tidak perlu merasakan susah lagi, mendapat rumah yang layak, bahagia bersama keluarga yang telah diimpikan. Rasanya tidak mungkin saja hanya dengan melihat situs jual organ pelaku melakukan kegiatan seperti itu. Situs Yandex itu hanya sebuah pemicu. Bagaikan wadah penuh minyak yang sudah ditaburi, hanya dengan sedikit api semua terbakar. Lengkap sudah psikologi yang dialami pelaku. Dari internal, seolah semua sudah terkumpul, hanya tinggal menunggu ledakan, dan semua kejadian itu terjadi. Setelah melakukan pembunuhan, psikologis lain muncul. Rasa bersalah dan tidak mau terjerat hukum. Dua pelaku ini mencoba menghilangkan jejak. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai nyimpan bangkai akan tercium juga. Pihak masyarakat dan pihak berwajib berhasil menemukan korban. Impian menjadi kaya hanyalah tinggal mimpi. Hanya angan-angan saja. Sekarang waktu tidak bisa diputar kembali. Hanya ada penyesalan. Cukup untuk pelaku. Dari warga sekitar secara psikologis juga melakukan tindakan yang kurang terpuji, yaitu dengan menghancurkan rumah pelaku. Karena kekesalan warga sekitar, angan-angan mendapat tempat tinggal yang layak malah tambah parah. Tindakan warga tidaklah patut untuk dicontoh, karena Tuhanlah yang akan mengadili pelaku, dan Tuhanlah yang akan menghukum pelaku. Apapun tindakan kriminalnya dan apapun provokasi dari keluarga pelaku. Dari tragedi ini, kita harus mengambil pelajaran. Pendidikan orang tua itu penting. Kasih sayang orang tua itu diharuskan. Perhatian orang tua adalah sebuah kewajiban. Patutnya kita sebagai orang tua lebih meningkatkan kedekatan kita terhadap anak. Seandainya orang tua pelaku lebih mengontrol anaknya, seandainya keluarga pelaku tidaklah sulit secara ekonomi, seandainya tidak ada faktor eksternal, tindakan pembunuhan ini tidak akan pernah terjadi. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kita sebagai manusia haruslah mengambil pelajaran terkait peristiwa ini, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Untuk warga yang main hakim sendiri, tidak sepatutnya melakukan tindakan ini. Jadilah warga yang taat hukum. Yang lalu jadikanlah pelajaran, agar kesalahan sama tidak terulang lagi. Sekian dan terima kasih.